Salam kebajikan. Halo guys, kita bertemu lagi di tema hukum. Apa kalian sehat guys? Kalau sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur ya guys ya. Di sini kali ini kita mau membahas tentang informasi, ya guys. Informasi itu adalah informasi 16 perbuatan istri terhadap suami guys. Itu tema kita tentang informasi guys, dari tema hukum ya. Sebelum kita melanjut video ini membahas informasi tentang suami istri ini, terlebih dahulu jangan lupa ya guys ya, di subscribe di sini guys, klik loncengnya, like sebanyak-banyak di sini guys. Bila Anda suka video ini, berguna, bermanfaat, share kepada teman-temannya atau rekan kerja atau lain-lain. Silakan guys. Komentar yang di sini di kolom bawah, komentar yang bermanfaat, yang berguna, yang positif, yang bijaksana guys. Ya, jangan komentar yang tidak masuk akal atau yang buruk atau yang tidak baik. Komentar yang bijaksana, yang sopan ya guys. Sini kita mau belajar hukum, mengetahui informasi. Jangan tunggu berlama-lama lagi guys ya, kita simak videonya, tapi jangan di skip, tonton sampai selesai video ini guys ya. Dan juga jangan menonton aja guys, di subscribe di sini guys ya, subscribe, klik loncengnya, like sebanyak-banyak di sini, share kepada orang-orang ataupun yang teman-temannya, komentar yang di sini bawah. Bila ada topik lain lagi yang mau dibahas, komentar agar kita bahas di video nanti selanjutnya. Jangan tunggu berlama-lama lagi, kita simak videonya sampai selesai guys, jangan skip ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke. Ada kategori 16 perbuatan istri terhadap suami ya. Kita jelaskan guys ya, satu persatu. Ke-16 perbuatan istri terhadap suami sebagai berikut. Yang pertama guys ya, simak guys ya, biar kita lebih paham dan mengerti. Oke. Senantiasa merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suami, meski sudah bukan pengantin baru lagi guys. Tentu saja malu dalam konteks ini ada rasa malu dalam arti positif, seperti malu ketika bau badan guys, menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, atau malu berperilaku buruk dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, tidak banyak berdebat. Perdebatan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik. Seorang istri hendaknya tidak berdebat pada suami guys, dalam hal-hal yang tidak perlu. Namun demikian, diskusi serius dengan suami untuk mencari solusi yang terbaik dari suatu permasalahan tidak sebaiknya dihindari, diselesaikan guys. Mencari emosi tidak baik itu. Duduk bersama, bicarakan apa kurangnya dari sifat masing-masing dari suami istri, keluarkan unek-unek kita kepada suami istri agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita atau kurangnya di mana. Kalau menurut saya guys ya, mudah-mudahan kata-kata saya benar. Kalau tidak, komen di bawah sini guys. Lanjut.
Hal ini justru baik dalam rangka bermusyawarah. Bermusyawarah dalam arti bermusyawarah, duduk bersama, bicarakan apa kurangnya, apa kita ada salah di sini, kita jabarkan, kita sampaikan kepada suami istri. Biar besok kita perbaiki yang kurang, yang salah kita perbaiki besok. Mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi dalam rumah tangganya, guys. Semua teman saya, mudah-mudahan pas apa kata perbuatan saya berbicara ini, guys. Lanjut lagi, guys. Ketiga, senantiasa taat atas perintahnya. Senantiasa atas perintah, yaitu kepada suami, ya guys. Taat pada suami adalah kewajiban. Taat pada suami dalam kata arti taat pada suami yaitu apa? Ya, perintah-perintah yang baik, bukan buruknya kita ambil, yang baik, perintah suami kepada istri. Jangan dilawan, jangan dibantah, jangan dilupakan. Dia adalah penopang kepala rumah tangga. Jangan, ya itu dia dilawan. Ya. Kalau baik perintahnya kepada suami, laksanakan. Jangan gengsi seorang istri. Dia adalah kepala rumah tangga. Kalau membantah semua itu perintahnya, mungkin istri ini ya masakapnya durhaka, tidak patuh, tidak taat kepada suami. Itu berdosa. Kalau menurut saya, guys, kalau memang dukung saya bicara tadi, klik di sini komentar yang bagus, ya guys. Saya mewakili dari seorang lelaki atau pria. Nah, kita bahas ya guys lagi ya. Keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Maksudnya diam kata suami berbicara. Maksudnya mau mungkin menyampaikan sesuatu ataupun nasihat atau perintah ataupun ada mau dikatakan untuk kedepannya. Dengarkanlah dengan lebih baik dan sopan biar istri bisa mengerti dan paham maksud si suami, guys. Nah, kita sambung, guys ya. Seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik, ya benar, apa yang dikatakan suaminya. Ya, tepat sekali itu, guys. Nah, jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada istri, biar seorang suami bicara sampai selesai ke topiknya dan juga bisa paham maksud si suami, yaitu mendengarkan si istri, guys. Nah, jika ternyata suami tidak memberi izin, sebaiknya istri tetap diam, guys, dan tidak memprotes secara keras bicaranya, demi mencegah timbulnya ketegangan ataupun berselisih paham, guys. Ya. Itu keempat. Kita sambung. Kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, yaitu pergi ke tempat kerjanya, pergi ke ada kegiatannya, dan lain-lain itu, guys. Nah, seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meski suami sedang tak ada di rumahnya. Dalam situasi seperti ini, seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang, menuruti hawa nafsu, ya. Kalau memang ya, guys ya, kalau memang seorang istri apa dibilang suami di rumah. Kalau memang perlu untuk keluar, dipergunakan komunikasi, yaitu izin kepada si suami, walaupun suami tidak ada di rumah. Kalau menurut saya, guys ya, nah itu. Misalnya
dengan pergaulan yang sangat longgar. Nah, itu pergaulannya. Hal ini sangat tidak baik sebab bisa berpotensi menimbulkan fitnah. Ya, bukan hanya fitnah aja guys, fitnah, bukan. Bisa jadi emosi, yaitu emosi siapa? Si suami. Tanpa izin si istri kepada si suami. Nah, atau bertengkar. Kan tidak ada kabar ataupun tidak mau izin kepada suami. Yaitu timbul fitnah. Alangkah baiknya guys ya, seorang istri beri kabar, walaupun penting di luar itu, komunikasi utama. Dan juga apa salahnya itu ada handphone guys, alat komunikasi. Kalau penting untuk keluar, kabar, kontak dia suami, atau via WhatsApp yang canggih sekarang, zaman sekarang, ataupun nggak perlu lagi video call, nggak perlu SMS ya. Mudah-mudahan pasti diangkat. Kalau yang penting, kalau orangnya nggak nomornya nggak dikenal, nggak usah diangkat. Oke? Ini keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Nah, seorang istri adalah pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga harta suami guys ya. Kepercayaan ini tidak sebaiknya dikhianati dengan menghambur-hamburan yang tidak perlu, menghamburkan harta suami guys ya. Apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak baik di kemudian hari guys ya. Harus jujur lah gitu kok mengharta si suami. Nah, oke, lanjut ke-7 guys ya. Menjaga badan tetap berbau harum, yaitu istri. Seorang istri hendaknya menjaga bau badannya sedemikian rupa sehingga suami merasa nyaman di sampingnya. Namun demikian hal ini tidak berarti seorang istri harus mandi parfum. Tidak. Mandi secara teratur dengan air dan sabun mandi yang wangi merupakan cara paling mudah untuk menjaga badan tetap segar, biar fresh. Melihat suaminya melihat ke istrinya ya, biar betah mungkin di rumah. Itu mungkin dalam artinya. Oke, ke-8 guys ya. Mulut berbau segar dan berpakaian bersih, tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar ya guys. Demikian pula pakaian yang ia kenakan sehari-hari juga harus bersih ya. Semua ini adalah agar mereka sama-sama nyaman dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar rumah ya. Tetap bersih, wangi, sopan berpakaian, yaitu suami istri, biar kita pandangan ke orang lain the best menurut saya guys ya. Ke-9, menampakkan kuana seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Ia hendaknya mensyukuri berapapun jumlah atau wujud pemberiannya, yaitu meni duit. Syukurilah suami memberikan kepada istri berapapun ada yang itu. Yang penting bisa kita beri kepada seorang istri. Namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri tidak boleh mendorong atau mendoakan suami agar lebih maju dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Mensupport seorang suaminya untuk menafkahi perekonomian. Apapun pemberian si suami kepada istri, bersyukurlah kita. Kalau lebih, bersyukur. Kalau seadanya, bersyukur juga. Oke. Ke-10, menampilkan sikap belas kasih. Seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya. Jangan sampai ia bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah ya, seperti sakit. Apalagi dengan sengaja menyakiti perasaannya dengan hinaan yang merendahkan dirinya. Bagaimanapun ia harus mengasihi suaminya guys ya, dengan sepenuh hatinya,
penuh hati suami istri guys. Nah, ke-11 selalu berhias, yaitu berhias ya itu istri. Seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suami, ya betul itu, betul guys. Nah, banyak manfaat dari hal ini, misalnya suami menjadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari-cari alasan untuk keluar rumah guys. Nah itu artinya berhias dia. Berhias itu bukan untuk orang lain, temu lelaki lain, berhias untuk kepada suaminya ya guys, biar betah, nyaman, betah di rumah. Nah, bisa berkumpul rumah tangga kecilnya ataupun yang udah punya momongan atau punya anak, bisa berkumpul dalam keluarganya, itu anak ya guys. 12 memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seorang istri hendaknya selalu sadar bahwa suaminya umumnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya dapat memperlakukan kerabat dan keluarga suami dengan respek tanpa mempersoalkan status sosial mereka. Ya. Ke-13, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Apapun keadaan suami, seorang istri hendaknya dapat menerimanya sebagai kenyataan. Jika suami keadaannya baik, seorang istri hendaknya mensyukuri sebagai kenikmatan. Jika sebaliknya, seorang istri hendaknya bersikap sabar. Syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Tuhan. Ya guys. Tuh, ke-14. Menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Ya, betul. Menerima hasil kerja keras dia, mendapatkan perekonomian, yaitu uang ataupun duit. Bersyukur suami mengasihi kepada istrinya hasil dari kerja kerasnya saat ini dan kemarin. Berapapun penghasilan suami, seorang istri hendaknya dapat mensyukuri. Dengan mensyukuri nikmatnya, Tuhan akan menambahkan dengan berbagai kenikmatan yang lain. Nah, itu guys. 15. Menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Seorang istri hendaknya senantiasa menunjukkan rasa cintanya kepada suami, terlebih saat berada di dekatnya guys ya. Berdua suami istri. Hal ini karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai dan harmonis guys ya. Nah, terakhir 16 guys, menampakkan rasa gembira di kala melihat suami. Kapan saja dan di mana saja seorang istri bertemu dengan suaminya, hendaknya ia selalu menunjukkan rasa gembira kepada suaminya. Hal ini amat penting karena umumnya suami merasa gembira ketika melihat istrinya bergembira. Nah, tuh. Itu dari topik tadi tentang peraturan terhadap istri. Kita udah selesai menjelaskan satu persatu dari 16 peraturan istri terhadap suami guys. Semoga apa yang kita ucapkan tadi ya guys berguna, bermanfaat bagi kita. Alangkah baiknya saya dari Paya mengasih tahu informasi tentang rumah tangga, tentang peraturan rumah tangga, tentang kewajiban-kewajiban istri, kewajiban suami, yaitulah alangkah baiknya support terus channel ini Tema Hukum. Cukup hanya subscribe di sini guys ya. Subscribe gratis kok, nggak bayar. Oke, subscribe di sini. Hanya mendukung subscribe di sini. Subscribe, klik loncengnya. Kenapa saya bilang klik loncengnya juga? Biar nanti video-video yang terbaru dari Tema Hukum, Anda yang terlebih dahulu bisa menonton atau menyimak video yang terbaru dari Tema Hukum. Oke? Like di sini sebanyak-banyaknya guys ya. Share kepada teman-temannya rekan kerjanya. Silahkan. Oke?
Kalau mau berkomentar di sini di bawah, ya, berkomentar yang positif, yang bijaksana, jangan yang tidak sopan ya guys. Nanti dari komunitas YouTube Anda diblokir, tidak sopan. Berkomentar yang bijaksana, yang sopan santun, yang baik, yang berguna. Komentar di sini. Bila ada topik lain yang mau kita bahas, komentar apa yang mau kita bahas untuk video selanjutnya, ya. Dari tadi 16 kategori peraturan istri. Di situ kita simak tadi guys video yang tadi. Semoga dari kalangan dimanapun kalian berada, yang baru mampir di channel ini atau belum mampir, tonton semua video-video dari tema channel guys ya. Like, nonton sampai selesai. Dari video ini, semoga yang saya tampilkan video ini yang saya jelaskan satu persatu tadi berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita dalam berumah tangga. Jangan timbul cekcok dalam rumah tangga. Tetap andalkan yang di atas. Dan juga berdoa. Duduk bersama, apa bersih paham, ada kurangnya dari rumah tangga ini, duduk bersama, musyawarah. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya guys. Dari pihak suami istri ini. Oke. Terus dukung channel ini guys ya, support terus. Biasanya kalian bagian berkembang channel ini guys. Hanya cukup gratis kok, subscribe ya, loncengnya, like sebanyak-banyaknya, share kepada temannya, atau semua video-video dari Tema Channel. Oke. Sebelum kita tutup video ini, hanya di tema hukum, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, like, subscribe ya guys. Jangan hanya nonton aja guys ya, ingat subscribe gratis, loncengnya, like sebanyak-banyaknya, share kepada temannya. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan. Sebelum lanjut video ini, ada video lagi nanti di tema hukum, akan kita tayang lagi nanti. Oke, semoga kalian yang menonton ini ataupun baru mampir atau tidak belum mampir, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, mendapat rezeki. Satu lagi peringatan dari protokol kesehatan, jangan pakai masker ya guys kalau kita berpergian dari rumah ini, dari kerumunan. Cuci tangan yang bersih, oke? 3M ya. Oke, kita tutup video ini ya guys ya. Salam kita dari tema hukum buat nasihat. Oke, see you next time. Oke, dah, bye.